Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, sehat semua? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan saya Bapak Mustain pada pelajaran BTQ kelas 8. Ayo anak-anak, sebelum kita belajar, kita membaca doa belajar. Ikuti ya anak-anak sekalian di rumah doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Setelah kita berdoa, kita masuk pada materi kitabus shalah. Sebelumnya, like dan subscribe terlebih dahulu dan absen melalui kolom komentar YouTube nama dan kelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Qiblati, catatannya kiblat. Babus tiqobalil qiblati, bab menghadap kiblat. Akhbarona Muhammad bin Ismail bin Ibrahim qala hadasana Ishaq ibnu Yunus al-Uzraq an Zakaria bin Abi Saidah an Abi Ishaq anil Bara' bin Azib. Qala berkata siapa Bara', qadima datang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata pada Madinah. Fasola maka solat siapa Nabi, fasola maka solat siapa Nabi nahwa Baitul Maqdis, ke arah Baitul Maqdis, ke arah Baitul Maqdis. Sittata asyara syahron, selama 16 bulan, selama 16 bulan. Summa wujiha, kemudian dihadapkan siapa Nabi, kemudian dihadapkan siapa Nabi ilal Ka'bati, menghadap Ka'bah. Famarra maka lewat, famarra maka lewat siapa rojulun laki-laki, qad kana sungguh ada siapa rojul, qad kana sungguh ada siapa rojul, iku sholat siapa rojul, sholat siapa rojul, ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, melewati ala qaumin atas kaum, ala qaumin atas kaum, minal ansor dari orang ansor, minal ansor dari orang ansor. Faqala maka berkata siapa rajul, faqala maka berkata siapa rajul, asyhadu menyaksikan aku, asyhadu menyaksikan aku, anna Rasulullah sesungguhnya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam iku qad ujiha, sungguh dihadapkan siapa Nabi, sungguh dihadapkan siapa Nabi ilal Ka'bati, pada Ka'bah, ilal Ka'bati pada Ka'bah. Fanharifu maka berputarlah kalian, atau yang kedua maka memutar mereka, jadi bisa berputarlah kalian atau memutar mereka ilal Ka'bati pada Ka'bah, ilal Ka'bati pada Ka'bah. Bara' berkata Nabi datang ke Madinah. Di Madinah Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan.
setelah 16 bulan kiblatnya Nabi dipindah menghadap ke Ka'bah. Dipindah menghadap ke Ka'bah. Kemudian ada laki-laki yang saat itu sholat bersama Nabi menghadap Ka'bah. Dia melewati kaum Ansor yang saat itu masih sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian ada laki-laki yang sholat bersama Nabi menghadap Ka'bah. Dia melewati kaum Ansor yang masih sholat menghadap Baitul Maqdis. Lalu rajul itu berkata, aku bersaksi bahwa Nabi sholatnya menghadap ke Ka'bah. Akhirnya mereka kaum memutar untuk menghadap ke Ka'bah. Akhirnya mereka kaum memutar untuk menghadap ke Ka'bah. Jadi saat itu waktu sholat asar. Jadi saat itu waktu sholat asar. Kitabul Imamati, catatannya keimaman. Catatannya keimaman. Man, siapa? Ahakku yang lebih berhak. Ahakku yang lebih berhak bil imamati, dengan keimaman. Siapa yang paling berhak menjadi imam sholat? Akhbarona Qutaibah qala anba'ana Fudail ibnu Iyadin anil A'mas an Ismail bin Roja an Aus bin Dom'aj an Abi Mas'ud. Qala, berkata Abi Mas'ud, Qala bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummu mengimami al-qauma pada kaum, siapa aqra'uhum lebih ahli membacanya mereka, li kitabillah, pada kitab Allah Al-Qur'an, fa in kanu, maka jika ada mereka fil qiraati, di dalam bacaan, iku sawaan sama, fa aqdamuhum, maka lebih dahulunya mereka fil hijrati, di dalam hijrah. Kalau zaman dulu ya yang paling dulu hijrah ke Madinah, atau yang paling dulu insaf masuk Islamnya. Fa in kanu, maka jika ada mereka fil hijrati, di dalam hijrah masuk Islamnya atau hijrah ke Madinahnya, iku sawaan sama, fa'alamuhum, maka lebih mengetahuinya mereka, lebih tahunya mereka, bisunnati, dengan sunnah, dengan al-hadis. Fa in kanu, maka jika ada mereka
maka jika ada mereka fis sunnati di dalam sunnah, fis sunnati di dalam sunnah, iku sawaan sama, sawaan sama, fa aqdamuhum maka lebih dahulunya mereka, lebih dahulunya mereka apanya, sinan umurnya, sinan umurnya. Wala ta'umah dan janganlah mengimami kamu, dan janganlah mengimami kamu ar-rajula pada laki-laki, ar-rajula pada laki-laki fi sultanihi di dalam kekuasaannya rajul, di dalam kekuasaannya rajul. Wala taqauda dan jangan duduk kamu, dan jangan duduk kamu ala takrimatihi atas kemuliaannya rajul, atas kemuliaannya rajul. Maksudnya ini tempat khususnya rajul, kan biasanya punya tempat yang khusus yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Ila kecuali ayat dana apabila mengizini atau mengizinkan siapa rajul, mengizinkan siapa rajul laka untukmu, laka untukmu. Jadi Nabi bersabda, hendaklah yang mengimami pada kaum itu yang pertama yang paling ahli membaca Al-Qur'annya, yang paling ahli membaca Al-Qur'annya. Jika membaca Al-Qur'annya ini sama, membaca Al-Qur'annya ini sama, maka yang paling dahulu hijrahnya ke Madinah, atau yang paling dahulu insaf untuk masuk Islamnya, paling dulu insaf masuk Islam. Jika hijrahnya sama, jika di dalam hijrahnya sama, maka yang paling mengetahui terhadap sunnah, terhadap al-hadis, yang paling mengetahui terhadap al-hadis. Jika di dalam sunnahnya atau di dalam mengetahui sunnahnya sama, atau pengetahuan tentang al-hadisnya sama, maka yang paling tua umurnya, yang paling tua umurnya. Dan janganlah kamu mengimami seorang laki-laki di dalam kekuasaannya rajul. Maksudnya di wilayah kekuasaannya rajul kamu tiba-tiba mengimami, umpama di rumahnya atau di kelompoknya, terus tiba-tiba kamu mengimami, kecuali kalau diizini. Dan janganlah kamu duduk pada tempat khususnya rajul, dan janganlah kamu duduk pada tempat khususnya rajul kecuali apabila rajul itu mengizinimu, kecuali apabila rajul itu mengizinimu. Jadi urutan yang berhak untuk mengimami sholat, hendaklah yang pertama yang paling pinter bacaannya, bacaan Qur'annya, yang paling ahli baca Qur'annya. Kemudian yang kedua
yang paling dulu insafnya, hijrahnya. Kemudian yang ketiga, yang paling tahu terhadap al-hadis, pengetahuan tentang hadisnya. Kalau sama, ya yang paling tua umurnya. Tetapi semua ini yang masih berhak atau yang paling berhak lagi adalah seorang sultan atau seorang laki-laki yang memiliki wilayah tersebut. Jadi di antara beberapa kategori untuk jadi imam, yang baca Quran, lebih dulu insaf, kemudian lebih tahu hadisnya, dan juga lebih tua umurnya, yang paling berhak lagi di antara empat itu, yang paling berhak lagi yaitu sultan atau orang yang mempunyai wilayah itu. Kecuali kalau rajul itu mengizinkan. Ma apa-apa yakulu yang berkata siapa al-imamu imam idza taqaddama ketika maju siapa imam maju ke pengimaman fi taswiyati sufuf di dalam meluruskan barisan. Ucapan yang diucapkan oleh imam ketika meluruskan barisan. Akhbarona Bishr bin Khalid al-Askari qala hadatsana Gundar an Syu'bah an Sulaiman an Umarah bin Umairin an Abi Ma'mar an Abi Mas'udin. Qala berkata Abi Mas'ud karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yamsahu mengusap siapa Nabi awatikona pada pundak kami. Wayakulu dan bersabda siapa Nabi istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Istawu meluruslah kalian wala takhtalifu dan jangan berselisih kalian. Maksudnya jangan tidak lurus, jangan berselisih kalian. Karena fatakhtalifa maka akan berselisih apa kulubukum beberapa hati kalian. Wal yaliyani dan hendaklah mendekati padaku maksudnya sof yang mendekati Nabi atau di belakang Nabi, sof di belakang Nabi itu pas. Minkum dari kalian siapa ulul ahlam, orang yang mempunyai baligh atau orang yang sudah baligh, wan nuha dan mempunyai akal. Summa kemudian alladzina orang-orang yalunahum yang mendekati mereka pada mereka, sof yang dekat dengan Nabi. Sumalladzina kemudian orang-orang yalunahum yang mendekati mereka pada mereka,
mereka. Abi Mas'ud berkata, ketika Nabi maju ke pengimaman dan Nabi meluruskan barisan, Nabi mengusap pundak-pundak kami, maksudnya memegang pundaknya agar lurus. Nabi mengusap pundak-pundak kami dan Nabi bersabda, istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Dan hendaklah shaf yang mendekati padaku itu adalah orang-orang yang baligh dan berakal, yang sudah baligh dan berakal. Kemudian dilanjutkan orang-orang yang mendekati mereka, dilanjutkan lagi orang-orang yang mendekati mereka lagi. Jadi yang berada di shaf awal atau di belakangnya imam itu yang usahakan ya yang sudah baligh, terus ya yang mumpuni, yang berakal, yang ketika nanti imam lupa bisa mengingatkan. Dzikru khairi sufufin nisa menyebutkan sebaik-baiknya barisannya perempuan, wa syarri sufufir rijal dan sejelek-jeleknya barisannya laki-laki. Jadi membahas shaf barisan perempuan yang paling baik di dalam sholat itu yang seperti apa, atau sejelek-jeleknya shaf barisan laki-laki itu yang bagaimana. Akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala hadatsana Jarir an Suhail an Abi Hurairah. Qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal, sebaik-baiknya barisannya laki-laki, sebaik-baiknya shafnya laki-laki, iku awaluha, awalnya barisan, awalnya shaf, awalnya barisan. Wasyarwa dan sejelek-jeleknya barisannya laki-laki, wasyarwa dan sejelek-jeleknya barisannya laki-laki, iku akhiruha, akhirnya barisan atau barisan yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa, dan sebaik-baiknya barisannya perempuan, dan sebaik-baiknya barisannya perempuan, iku akhiruha, akhirnya barisan, akhiruha, akhirnya barisan. Wasaruha dan sejelek-jeleknya barisan perempuan, dan sejelek-jeleknya barisan perempuan, iku awaluha, awalnya barisan, awaluha, awalnya barisan. Di Nabi bersabda, barisan laki-laki atau shafnya laki-laki yang paling baik adalah yang paling depan atau yang paling awal, dan barisan laki-laki yang paling jelek itu yang paling belakang, yang paling belakang atau yang paling akhir. Dan barisan perempuan yang paling baik itu yang paling belakang, dan barisan perempuan yang paling jelek itu yang paling awal. Jadi kebalikannya, kalau laki-laki yang baik dari depan, kemudian yang paling jelek belakang. Kalau perempuan yang paling baik
yang paling belakang, yang paling jelek yang paling depan. Ini menunjukkan tentang keutamaan barisan. Jadi menjelaskan tentang keutamaan barisan shaf dalam sholat. Demikianlah penyampaian materi PTQ pada hari ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.